ke rumah Pak Somad beli telur. Selamat pagi konten kreator. Assalamualaikum Besti. Kembali lagi sama aku Ratna. Hari ini pagi-pagi banget aku dan Salma beres-beres halaman belakang rumah. Karena semalam habis hujan cukup lama, jadi banyak sisa-sisa daun yang berserakan. Mataku gatal banget rasanya lihat ada yang kotor. Rasanya pengen pokoknya harus bersih. Estetik nomor sekian ya bun. Walaupun ini masih ngontrak, aku tuh maunya rumah yang aku tinggalin tuh harus rapi dan bersih. Mau renov, sayang banget uangnya. Mending buat renov rumah sendiri. Doain ya, semoga bisa punya rumah sendiri. Karena kebutuhan paling pokok untukku saat ini adalah rumah. Ya, rumah. Karena kelak kita tua, kita akan membutuhkan tempat itu sebagai tempat berteduh paling nyaman dengan keluarga. Tempat di mana kita bisa bercanda tawa dengan suami dan anak, tempat melepas penat karena seharian bekerja. Kelak kita akan menjadi tua, di mana kita akan ditinggalkan oleh anak-anak kita untuk mengejar pendidikan, meraih mimpi-mimpi mereka. Hanya tersisa kita dan pasangan, serta kenangan-kenangan yang tertinggal di dalamnya. Berjuanglah sekeras-kerasnya ya, agar kita bisa menikmati hasilnya di masa depan. Buat kalian yang saat ini sedang berjuang dengan ujiannya, semangat ya, akan ada pelangi setelah hujan. Jadilah payung untuk pasangan kalian. Tiap orang pasti memiliki hujannya masing-masing. Yang membedakan hanya tingkat curahnya saja. Dan tiap rumah tangga pasti memiliki tas yang beratnya berbeda-beda. Kadang suka heran sama diri sendiri. Aku yang gampang emosi dengan anak, dipertemukan dengan suami yang sabarnya luar biasa. Ya, semoga tetap sabar ya sampai tua nanti menghadapi aku yang banyak relanya ini. Kembali ke laptop. Setelah selesai nyapu-nyapu, aku keluarkan semua jemuranku yang masih basah. Lanjut ke halaman samping rumah. Gak lupa aku sapu-sapu karena banyak sampah yang kebawa angin pada jatuh di sini. Kotor banget. Salwa sibuk dengan proyeknya sendiri. Selagi tidak main HP, ya nggak masalah lah ya. Aku lebih suka Salma mainan berantakan di rumah daripada dia sibuk nonton YouTube berjam-jam. Bikin aku pusing dan bikin aku tuh gampang emosi. Tapi kalau lihat rumah berantakan juga suka bikin pusing sih. Gimana dong? Sama-sama bikin pusing. Ada yang sama gak sih setelah menikah dan punya anak tuh jadi gampang emosi? Padahal dulu tuh sebelum nikah, sebelum punya anak tuh gak pernah aku yang namanya marah-marah, gak pernah aku yang namanya teriak-teriak. Dan ya santai aja gitu, tapi gak tahu kenapa setelah nikah dan setelah punya anak tuh rasanya udah bener-bener emosi, seemosi-emosinya. Dulu aku sering lihat ibu-ibu yang sering marah-marahin anaknya, kadang suka gampang emosi sama anaknya. Dan sekarang aku sudah menemukan jawabannya setelah aku menjadi seorang ibu. Selama ada suami di sampingku yang selalu mensupport aku, insya Allah aku akan baik-baik saja. Ada sebuah cerita, yaitu ada seorang istri dan suami yang bahagia melahirkan anak yang ketika di masa depannya, karena dengan ini orang tuanya tidak belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, menjadikan anaknya investasi di masa tua. Ketika anaknya sukses dan sudah berumah tangga, orang tuanya pun juga sangat bahagia. Mereka tidak pernah meminta balas budi kepada anaknya. Ada yang tahu kenapa? Karena pasangan yang bahagia sudah cukup bagi mereka, tidak memaksa anak untuk meminta ini dan itu. Wah, menarik ya. Semoga kita semua dan pasangan kita bisa seperti kisah itu ya. Semoga videoku kali ini bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.